melalui lisan, diyakini melalui hati. Kemudian diterjemahkan atau dikerjakan dengan anggota badan. Sholat kita kerjakan, puasa Ramadan kita kerjakan, dan lain-lain sesuai dengan perintah. Wa hadhihi haqiqatul mu'mini al-mahkumi wa imanuhu wa najatuhu minal khuludi finnar. Meyakini, yakin dengan mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan, maka inilah yang dikatakan hakikat seorang mukmin yang dihukumi keimanannya itu selamat, tidak langgeng di dalam neraka. Jadi walaupun berbuat dosa, maka orang yakin kepada Allah, maka orang ini besok akan selamat. Yang ketiga, wal ikhlasu bi an tahurat hawasuhu adh-dhahira wal batina minal akhlaqid damimah. Jadi yang ketiga tanda hati taat itu adalah ikhlas. Ikhlas itu bi an tahurat hawasuhu adh-dhahira wal batina. Dikatakan di sini bahwasanya anggota tubuhnya yang lahir dan batin itu selamat atau suci dari perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela, kemarin kita udah bahas tentang maksiat. Wa hadhihi huwal muradu bi qouli sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas ini diambil dari hadis baginda Rasul. Ada hadis baginda Rasul begini, man akhlasu lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, tahurat dhaharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisanihi. Maka akan tampak sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Jadi 40 hari Pak. Jadi 40 itu jadi tanda. Jadi kalau kita makan makanan tak baik, satu jumput gitu, 40 hari tak diterima doa, 40 hari tak diterima sholat. Kalau 40 hari itu 40 hari ikhlas, maka akan timbul dari hatinya sumber hikmah. Maka kadang kalau itu bisa kita perhatikan dari lisannya itu keluar ilmu hikmah. Ini kalau orang yang ikhlas hatinya. Begitu juga sebaliknya, yang tak ikhlas keluar juga yang lain-lain dari mulutnya itu. Nah itu kalau tak ikhlas. Maka bahasa itu 40 hari kalau berjamaah tak putus-putus, maka orang itu akan selamat dari api neraka. Itu kan dicoret nama di tanda itu dicoret. Wat tawadhu, kemudian yang keempat tandanya hati taat itu adalah tawadhu. Tawadhu itu bi an la yara li nafsihi fadlan ala hadin. Tawadhu itu bahwasanya dirinya tidak melihat kepada dirinya, orang itu tidak melihat kepada dirinya memiliki keutamaan di atas seseorang. Jadi kita tidak merasa lebih baik dari orang, tidak merasa lebih utama dari orang, biasa-biasa saja. Itu tawadhu namanya. Bal yaraha mudnibatan, bal yaraha mudnibatan muksiratan. Bahkan dirinya melihat, orang itu melihat kepada dirinya adalah pendosa yang sembrono. Maka kalau kita nak membangun dasar tawadhu itu, jangan lihat kita siapa, tapi lihat kepada orang. Maka saat melihat orang yang umurnya lebih muda dari kita, kita ngomong, budak ini pintar, umurnya masih muda, dia dosanya tidak banyak. Umurnya lebih sedikit dari aku, otomatis dosanya lebih sedikit. Itu kalau kita berjumpa dengan anak-anak lebih muda dari kita. Kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua, maka kita omongkan begini dalam hati, orang ini lebih dulu menyembah Allah, otomatis dia lebih dulu tahu tentang Allah. Dan orang ini lebih dulu menyembah Allah, otomatis pahalanya lebih banyak dari kita. Itu kalau kita melihat orang. Kalau berjumpa dengan orang berdosa, kita katakan begini, orang ini berdosa karena dia tak tahu, sedangkan aku berbuat dosa karena tahu, maka otomatis dosa aku itu berlipat lebih banyak daripada orang itu.
Kalau berjumpa orang dengan non muslim, maka katakan dalam hati, orang ini belum Allah kasih hidayah. Tapi tidak tahu nanti di akhirnya boleh jadi Allah kasih hidayah. Sedangkan aku tidak tahu nanti di akhirnya bagaimana. Apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Jadi kita ucapkan begitu. Jangan kita nak belagak-lagak. Bentar-bentar, wah hebat saya. Akhirnya hebat sendirian. Maka tawadu, untuk membangun tawadu seperti tadi itu diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka lebih merendah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadu'a lillah ay li ajli 'azamatillah rafa'allahu ay fid dunya wal akhirah wa qila at-tawadu'u salim syaraf. Maka kata baginda Rasul, barang siapa yang tawadu karena Allah, jadi merendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat dia. Rafa'ahullah, akan diangkat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia itu akan diangkat, omongan orang itu baik, hati orang itu akan dihormati oleh orang. Di akhirat lagi. Jadi merendahnya bukan karena yang lain, tetapi li ajli azamatillah. Jadi karena keagungan Allah. Jadi takut. Jadi merendah. Ketemu dengan orang alim kita merendah, ketemu dengan orang yang tak alim juga kita merendah. Nah, jadi jangan pernah menempatkan diri kita itu yang lebih baik daripada orang lain, maka bisa saja kita akan celaka. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa selamat. Wan nasihatu wallahu a'lam bishawab.